Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaningsih dengan NIM 232000245. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Adapun saya di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen konflik dengan dosen pengampu Bapak Samsul Huda MPD. Adapun judul dari tugas saya yaitu fungsi ilmu teori pengetahuan hubungan dengan konflik. 1. Teori dialektika Hegel. George William Friedrich Hegel adalah seorang filsuf dan idealis Jerman. Dia percaya bahwa jiwa adalah realitas tertinggi. Hegel mengungkapkan teori tersebut di dalam bukunya yang berjudul Philosophy of History, yang didasarkan pada kenyataan bahwa negara adalah realitas progresif dari kesatuan pemikiran dengan nalar. Ia juga percaya bahwa negara adalah perwujudan dan kebebasan objektif dan keinginan subjektif dan merupakan organisasi kebebasan yang rasional jika dibiarkan bertindak sebenarnya sewenang-wenang. Hegel meyakini bahwa tugas filsuf sejarah adalah mengemukakan rasionalitas sejarah, yaitu menemukan makna, tujuan, dan keseluruhan proses sejarah, dan mencoba menjawab apakah sejarah hanyalah rangkaian peristiwa yang saling terkait. Menurut Hegel, hipotesis utama dalam metode sejarah adalah satu, yaitu sebab dan tujuan. Sehingga sejarah terjadi dalam proses yang wajar. B. Teori Satyagraha. Satyagraha berasal dari kata Sanskerta, yaitu satya artinya kebenaran dan graha artinya teguh. Jadi dapat disimpulkan bahwa satyagraha berarti teguh terhadap kebenaran dan menolak semua yang tidak benar. Atau juga bisa diartikan dengan mempertahankan kebenaran, tidak dengan memberikan penderitaan kepada lawan, tetapi kepada diri sendiri. Satyagraha adalah sebutan dari gerakan pahlawan rakyat sipil yang memprotes monopoli garam yang dilakukan oleh pemerintah Inggris di India. Gerakan Satyagraha dipimpin oleh Mahatma Gandhi dengan alasan bahwa garam merupakan kebutuhan bangsa India. Nah, Satyagraha juga mengatakan bahwa perlawanan tanpa kekerasan. Dari situ dapat diambil bahwa perlawanan tanpa kekerasan adalah suatu tindakan yang mencapai tujuan seperti perubahan sosial menuju melalui simbolik baik dari ekonomi ataupun politik tanpa menggunakan kekerasan. Seperti yang kita ketahui bahwa Satyagraha mempertahankan kebenaran tanpa adanya kontak fisik yang dilakukan, sehingga hanya dapat berargumentasi ataupun berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. 3. Budaya Jawa mengenai konflik. Perspektif konflik ini berkaitan dengan kecenderungan subjektif manusia. Di satu sisi, manusia memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap keturunan, keluarga, kelompok, suku, dan bahkan negara. Perasaan cinta dan kasih sayang ini diwujudkan dalam aktivitas seperti solidaritas, kesetiaan, kerjasama, dan saling menghormati. Secara umum, sebenarnya masyarakat Indonesia memiliki karakter menghindari terjadinya konflik.
yang menggambarkan sebagai masyarakat yang berusaha hidup dengan guyub yang rukun. Bagi orang Jawa, hidup itu harus harmonis, selaras, serasi dan juga seimbang. Sebab kebahagiaan dunia dan akhirat akan tercapai jika terjadi keharmonisan, keselarasan, dan keserasian hidup. Oleh karena itu, apapun yang mengganggu keserasian, keharmonisan, dan keseimbangan harus dihindari. Karena pepatah Jawa mengatakan bahwa cerah agawe bubrah, rukun agawe sentosa. Artinya, dari ungkapan ini adalah permusuhan, apalagi konflik sosial, hendaknya dihindari hanya karena menimbulkan kerugian, yakni kerusakan bahkan kehancuran. 4. Pandangan Islam. Dilihat dari sudut Islami, konflik yang terjadi sungguh jauh dari nilai-nilai syariah. Al-Quran melarang manusia untuk saling menindas, melainkan untuk saling memberi dan melengkapi. Islam juga merupakan agama yang penuh dengan kedamaian, namun bukan berarti Islam tidak memiliki pandangan terhadap konflik. Pandangan Islam terhadap konflik diambil dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dengan Al-Quran memiliki pandangan tentang konflik akan membahas sejauh mana konsep Islam dalam menyelesaikan konflik. Mungkin itulah akhir dari penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.